Hello everyone, are you ready? Hari ini kita akan mempelajari tentang writing personal letters. Nah, sebelumnya kita coba pahami dulu definisi melalui bahasa Inggrisnya ya. Personal letter is the type of letter in formal composition that usually concern personal matters and is sent from one individual to another. Jadi, personal letter itu adalah sebuah jenis surat yang komposisinya tidak baku dan biasanya lebih cenderung kepada hal-hal pribadi dan dikirim dari satu individu ke yang lainnya. Nah, kalau dulu kita mengirimkan surat pribadi itu dengan kertas dan dikirim melalui post. Kalau sekarang bisa dengan menggunakan gadget dan melalui chat kita ya. Okay, and then the functions is to inform something, untuk memberikan informasi sesuatu, and then to strengthen the bond between two people, untuk menguatkan ikatan di antara dua orang, and then to retell past activities, menceritakan ulang kegiatan atau aktivitas kita di masa lalu, and then to ask for or give information or favor, untuk menanyakan, meminta, atau memberikan informasi, and then to pursue someone, untuk membujuk seseorang, or and to encourage someone, atau si surat pribadi ini isinya untuk memberikan semangat atau dukungan kepada seseorang. And then there are characteristics of personal letter nih. Ada karakteristik atau ciri-ciri dari personal letter itu sendiri. Yang pertama, it should be handwritten or typed. Bisa ditulis tangan atau ditik. And then written using an upbeat friendly tone. Ditulis dengan menggunakan kata-kata yang semangat atau dengan yang ramah. And then add to the feeling of intimacy. Kita harus menambahkan perasaan yang intim dengan seseorang. And then we can use joke, poem, or sketch might be added. Nah, kita bisa nambahin nih candaan, syair, atau ada sketsa di personal letter kita. Nah, ini dia structure of personal letters. Kita harus lihat dulu contoh struktur saat penulisan personal letter seperti apa ya. Let's check this out. Nah, ini dia adalah contoh personal letters-nya. Let's analyze the structure together, okay? Yang pertama itu di pojok kanan itu adalah the writer address. Nah, the writer address itu adalah alamat si pengirim. Kalau teman-teman mau nulis alamat si penerimanya, bisa disimpan di pojok kiri atas. Okay, after that, we can find a salutation. Salutation itu contohnya ada Dear Jennifer, seperti itu ya. And then ada pertama-tama kita harus menuliskan openingnya atau pembukaannya seperti apa. Nah, contoh di sini dia menggunakan ekspresi how are you? How was your holiday? Itu adalah openingnya. Setelah kita membuka suratnya, kita tuliskan apa yang akan diceritakan kepada teman kita, yaitu paragraf selanjutnya disebut dengan body. And then setelah selesai ada bagian closing. Closing itu adalah penutup. Di sini contohnya, well, how about you? Write me back and let me know. Jadi si penulis ini atau si Emma, dia berharap bahwa Jennifer akan membalas lagi surat pribadinya. Nah, yang your friend itu namanya complementary clause. Contoh lain dari complementary clause, kalau secara formalnya bisa dengan menggunakan sincerely or warmly, best wishes. Kalau casualnya bisa yang seperti ini, your friend, cheers, take care, yours. Kalau yang ingin lebih intim lagi, atau karena lebih dekat gitu, complementary clause-nya kalian bisa menggunakan love, much love, thinking of you, itu bisa. And then tulisan Emma-nya adalah itu dinamakan signature atau tanda
tangan. Nah, biasanya ada lagi nih surat yang lain, biasanya menyisipkan dengan PS. PS itu adalah postscript. Postscript itu adalah kayak catatan kecil lagi tambahan dari surat tersebut apa. Nah, ada kemudian kita harus tahu juga nih language feature of personal letters-nya. Harus tahu juga unsur kebahasaan yang digunakan pada personal letter itu. Yang pertama, we have two expression used in personal letters. Ada beberapa ekspresi yang digunakan dalam personal letters. Kita lihat ya, apa aja. Nah, sepertinya atau awalan kalian bisa menggunakan how are you? How are things? I hope you're well. Thanks for your letter. What's up? How is it going? Kemudian, dalam isi suratnya, kalian bisa mengomentari sesuatu dengan menggunakan commenting. Misalnya, I'm sorry to hear that. Atau, it's great to hear, blah blah blah. I'm glad to hear. I'm so pleased to hear. And then, habis itu, kalian bisa telling your purpose, mengucapkan tujuan kamu menulis surat itu apa. Misalnya dengan menggunakan ekspresi seperti ini. The reason I'm writing the letter is blah blah blah. I'd like to tell you, atau I regret to inform you, I wonder if you guess what happened. I've got some great news. There's something I must tell you. You won't believe this. Kemudian kita akhiri. Oke, bisa dengan menggunakan ekspresi well, that's all for now, or right back soon. Kemudian looking forward to hearing from you again. See you soon or take care. Kemudian unsur bahasa yang harus ada dalam personal letter selanjutnya adalah use first and second person pronouns. Gunakan kata ganti benda pertama dan kedua, contohnya menggunakan I, we, and you. Kemudian selanjutnya, use declarative sentence. Nah, kayak gimana declarative sentence? Declarative sentence itu adalah pernyataan yang berfungsi untuk memberikan suatu informasi nih kepada yang lain. Contohnya seperti apa? Misal, minggu lalu ada kecelakaan di jalan raya. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif karena kalimat tersebut memberikan informasi kepada seseorang. And then, sometimes use informal language. Nah, di personal letter itu kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak baku. And then, sometimes use colloquial language. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari, kayak bahasa gaul gitu ya. Dan contohnya nih, she's angry at me. Kita lihat ya di yang awalnya, she's angry at me. She is. Dengan tulisan seperti ini, kalian bisa disingkat dengan menggunakan seperti ini. She's angry at me. Kemudian contoh yang kedua, I want to go to Bali right now. I want to. Bisa kalian ganti menjadi I wanna go to Bali right now. I wanna go to Bali right now. Artinya saya ingin pergi ke Bali sekarang. Oke, lanjut. Use of simple present tense and past tense. Bisa menggunakan tenses simple present dan past tense. Kalau simple present adalah kegiatan yang berulang-ulang, kegiatan yang hari ini dilakukan, yang hari ini banget dilakukan. Kalau past tense adalah kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Okay, that's all the material for today. Thanks for your attention and see you on the next video. Goodbye.